Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 12 yang akan mewawancarai salah satu pegiat UMKM di Surabaya, yaitu dari bisnis asban parfum. Nah, sebelum itu kita akan perkenalkan diri dulu. Nama saya S. Pradana Putra dan samping saya ada Sifat Rosidi dan sampingnya ada Muhammad Fatin Ridho dan sebelahnya juga ada dengan Muhammad Farid Raihan. Nah, itulah anggota dari kelompok 12, kelompok kami. Dan di tengah-tengah kita, tengah-tengah ke kanan dari kamera ya. Di sini ada pelaku UMKM dari Asban Parfum. Silakan Mas untuk perkenalkan diri dan perkenalkan apa sih Asban Parfum itu. Ya, jadi untuk Asban Parfum sendiri yaitu sebuah bisnis kecil ya bersama 3 orang teman saya. Bisnis gabut lah buat tambahan uang jajan. Untuk isi dari parfum sendiri itu kita memakai bibit ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Itu kan dari Asban Parfumnya sendiri ya. Dulu Mas Papa nih, Mas Papa asalnya perkenalan diri dulu, asalnya dari mana? Oke, pertama dulu ya, saya Muhammad Ridho, biasa dipanggil Fafa. Saya asal dari Surabaya, berdomisili di Surabaya Barat. Saya kebetulan juga mahasiswa administrasi bisnis semester 5. Oh, jadi Mas Papa ini juga mahasiswa dari administrasi bisnis sendiri, juga kebetulan dari kelompok kami juga. Dan Mas Papa ini juga salah satu orang yang memiliki bisnis dari Asban Parfum ini. Nah, untuk pertanyaan nih, mungkin ada pertanyaan dari Mas Palihul. Oh ya, dari sejarah parfum Asban ini, awal mulanya idenya dari mana Mas? Muncul ide nama Asban Parfum. Ya, Mas Falibul, kalau untuk sejarah sebenarnya kita simpel ya, lebih ke karena sering kumpul sama teman-teman, terus ya apa ada kegiatan, untuk akhirnya kita cobalah terjun di dunia bisnis, yaitu bisnis parfum. Dan untuk sejarah dari nama sendiri, Asban ini diambil dari nama kakek teman saya. Jadi bisnisnya bisnis 3 orang terlalu saya. Berarti bukan dari nama 3 founder itu ya? Ya, bukan dari nama ketiga founder tersebut. Terus motivasi awalnya membuka bisnis parfum ini gimana Mas? Kalau untuk motivasi sebenarnya lebih ke untuk kalangan muda ya, tepatnya itu karena kita kan juga manusia yang yang masa sih nggak harum gitu, nggak tampil harum. Jadi kita nyoba lah buat gimana sih buat terjun ke dunia parfum dan buat membangun dunia parfum. Oh, jadi begitu ya. Awal mula dari terbentuknya Asban Parfum ini mungkin dari 3 orang yang gabut mencari ide bisnis, dan Asban Parfum sendiri namanya dari seorang kakek salah satu temannya Mas Fafa. Untuk selanjutnya Mas Divan mungkin ada pertanyaan. Saya ada pertanyaan tentang produksinya itu kayak gimana Mas? Oke, jadi buat produksinya kita ini adalah pihak ketiga. Jadi kita ini mensupplier parfum. Kita berasa sebagai pulaan parfum. Kita nggak reseller. Cuman kita punya packaging sendiri, punya wadah sendiri. Seperti ini contohnya, ini kemasan 35 mili, ini sama 35 mili, cuman bening. Kalau yang ini kemasan 20 mili. Oke, jadi bisnis ini merupakan reseller dan di repackaging. Iya, betul. Nah, saya ada pertanyaan nih untuk Mas Fafa. Mas Fafa, untuk inovasi, adakah inovasi khusus dalam produk parfum Anda? Kalau soal inovasi sih kita lebih ke apa yang menarik dari sebuah packaging parfum ini. Jadi kita pakai desain stiker yang menarik
menarik lah, milenial banget gitu. Jadi ya seperti itu. Cuman kalau yang ini tidak ada stikernya, belum ditempel. Oh, jadi inovasinya mungkin dari stiker ya? Ya. Nah terus Mas Sofa ini gimana sih Mas untuk menjaga agar produk yang Mas Sofa jual ini untuk tetap berada di pasar itu gimana? Lebih ke cara menawarkannya juga. Yang pertama, jadi kita tetap akan memberikan edukasi kepada orang-orang, terutama konsumen yang akan ditawarkan, kayak ya parfum itu nggak sekedar semprot terus bau terus hilang tuh kan gitu. Dan kebetulan juga kita memakai jenis yang eau parfum atau EDP gitu. Kalau dengan EDP yang memiliki ketahanan itu 8 jam. Aku mau nanya Mas, target pasarnya dari UMKM ini itu siapa? Untuk target pasarnya, karena aku dan dan kedua temanku ini termasuk kaum milenial atau Gen Z ya, generasi Z, itu target kita tuh lebih ke anak muda. Jadi kebanyakan yang kita tawarkan tuh ke anak-anak muda, tapi juga ada yang di kalangan muda ke atas. Cara menyesuaikan pasarnya ke anak-anak muda itu kayak gimana? Cara menyesuaikan itu lebih ke kita memberikan yang pertama sih pasti keunggulan dari parfum asal ini ya, keunggulan, terus juga cara kita menawarkan, terus sebelum itu kan pasti juga kita nawarinnya kan nggak sekedar kayak ini loh beliin gitu, tapi kita juga akan memberikan sebuah apa ya, tester gitu, kayak disemprotkan itu bahan nggak berapa lama gitu. Jadi kebanyakan sih dari situ. Dari mulai ekspor ya? Iya betul. Oh ya, saya mau tanya, apa tantangan terbesar selama bisnis parfum ini? Kalau tantangannya sih lebih ke kompetitor ya, yang pertama yang pasti. Terus karena juga kita ini benar-benar bisnis baru ya, jadi kalau bilang kapan berdirinya Aspen Parfum ini ya waktu bulan Juli 2023. Jadi itu benar-benar kita bisnis yang sangat baru ya, maka masih baru, masih fresh. Kita coba bisnis parfum. Terus untuk cara mengatasinya gimana untuk tantangannya? Cara mengatasinya karena kita juga bisnis baru dan pasti kan nggak cuman kayak baru terus keluar harga gitu mas. Jadi kita juga pasti memberikan promo diskon gitu. Itu sering promonya? Kita lebih ke hari-hari tertentu aja ya. Untuk menarik Mas pembeli juga. Betul, nanti pembeli kita cari ke konsumen dulu juga ya kan, termasuk produk baru yang benar-benar belum dikenal sama sekali. Soal cara interaksinya produk ini ke pelanggan kayak gimana? Kebanyakan kita interaksinya secara langsung, jadi mungkin dari segi awal mulanya kita menawarkan dulu secara online atau via media WhatsApp, Instagram, kita menawarkan, lalu bila ada yang tertarik kita langsung ajak ketemuan dan ya kita menawarkan keunggulan. Sejauh ini dari proses kayak gitu tuh ada timbal baliknya nggak? Timbal balik gimana? Timbal baliknya ini memang strategi yang bagus nih kalau bisnis kayak gini. Iya. Mungkin karena ini juga bisnis baru, jadi ya kita memulai dengan cara face to face, tapi juga kita membuat bisnis ini di platform e-commerce seperti Shopee gitu. Jadi sebenarnya tetap udah pernah ada penjualan berapa produk itu Mas? Ya tetap Untuk Instagramnya sendiri, Mas Sofa untuk Aspen Parfum ini ada apa ya? Oke, jadi untuk nama Instagram sendiri yaitu Aspen Parfum, bisa dicek aja ya di Instagram. Oke, nanti cek ya. Ya sama juga Shopee-nya juga sama Aspen Parfum, nanti bakal cantumkan di video. Menurut dari pandangan industri nih Mas Sofa, nah tren parfum ini kan masih apa ya? Untuk tren tertentu apa yang Mas Sofa perhati dari parfum ini? Apakah sedang
menurun atau sedang berkembang di kalangan muda atau gimana? Ini tren di aspek parfum sendiri atau kalangan parfum? Kalangan parfum mungkin. Kalau tren mungkin kebanyakan orang-orang itu kayak dari segi promosinya ya. Pertama, promosi itu banyak ada menariknya, terus diskonnya juga ada kota, benar-benar kayak ya pokoknya wah banget lah. Terus juga ada juga dari kompetitor parfum sama parfum ini, dia juga punya sebuah toko atau yang dinamakan lab, itu kan menarik banget ya. Nah itu juga jadi inovasi juga buat parfum buat kedepannya jauh bisa bikin seperti itu. Nah untuk pembelinya nih, tren dari pembelinya nih apakah untuk dikonsumsi, digunakan atau untuk di sekedar bergaul koleksi aja? Karena ini parfum yang dimana membuat apa ya, yang masih tujuannya kan buat badan harum ya, dan setiap orang kan pasti punya ciri khas baunya masing-masing. Jadi ya kebanyakan pembeli itu beli untuk digunakan gitu. Seperti itu. Terus ada prinsip etika bisnis yang dianut selama ini? Apakah ada seperti toko atau toko itu yang dianut selama Iya, bisnis? iya ada, tentunya ada. Kita ini berdisiplin namanya ya. Boleh ya. Kalau untuk apa tadi? Etika Prinsip ya? prinsipnya. Kalau prinsipnya kita menganut Women's Parfum itu punya orang Jakarta, teman aku agak lupa namanya. Itu dia cara apa ya, cara promosinya menarik gitu. Biasanya kan kalau di sosial media kan kita menawarkan produk ya, kita upload instastory, kita upload feed Instagram, itu pasti kan produk yang kita jual. Nah kalau dengan parfum ini dia lebih ke cerita tentang aroma parfum itu, lebih ke history dari sebuah aroma parfum itu. Dan itu juga menarik banget lah. Terus ada standar kualitas dan pengamanan untuk parfum Aspen? Kalau untuk kualitas dan keamanan, insya Allah kita pasti juga memikirkan. Terutama kalau kita bicara soal bibit yang dipakai ini juga kita pakai EDP atau EDP parfum yang dimana mempunyai ketahanan itu 8 jam. Beda sama ya udah lihat kan, kalau dokter kan biasanya kan lebih cair itu apa bibitnya itu. Dan itu hanya cuma 4 jam 2 jam lah. Nah, kita memakai EDP atau EDP parfum. Terus juga untuk keamanan juga kita ya insya Allah kita juga aman lah, karena setiap pengiriman juga kita pasti memberikan keperluan, memberikan kotak atau terus. Nah, saya ada pertanyaan nih Mas Sofa. Nah, Mas Sofa sendiri sebagai pelaku UMKM yang sudah terjun di dunia nyata, mungkin ada saran bagi kita yang tertarik untuk menjalankan usaha di sektor UMKM parfum ini? Kalau untuk saran sih ya lebih ke yang pertama pasti kalau buka bisnis itu harus berani dulu dan jangan pernah ragu-ragu. Karena kalau kita ragu kita bakal setengah-setengah. Jadi kalau misalnya kamu berani buka bisnis terutama di sektor parfum ya berani sekalian. Kayak ya udah langsung aja lah. Dan nggak lupa juga minta restu dari orang tua, dari keluarga juga gitu. Dan dukungan juga dari teman-teman juga penting banget ya nanti kita lah. Oke Mas, gitu aja sih Mas pertanyaan wawancara dari kami. Untuk kesimpulannya mungkin kesimpulan bisa kami ambil maksud Papua di sini sebagai narasumber kan dari UMKM sebagai co-founder, di mana UMKM ini tuh berkecimpung di bidang parfum, mulai dari sejarahnya sampai perkembangan produk itu dapat dinilai menurut aku inovatif karena UMKM ini mengedepankan packaging yang menarik sesuai kalangannya, yaitu anak-anak muda. Selain itu UMKM itu memberikan pelayanan gratis ya, Iya, betul. Terus pemahaman dalam dari strategi pemasaran ini, di mana Mas Papan ini mempromosikan produknya secara face to face ke beberapa pihak yang mungkin memang berkenan untuk membeli produknya. Jadi terbentuk
diambil dari mulai cara membangun UMKM, dari nol sampai bagaimana cara mengelola pasarnya. Nah, dari Mas Soal sendiri tadi dia membangun UMKM ini berdasarkan kegabutannya di masa muda ini. Oleh karena itu, cukup di sini wawancara dari kelompok 12. Apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.